kemudian Alia Sofi Maulidina, kemudian Nabila Asisa. Untuk kelas ini berarti semuanya hadir ya. Oke, kita selanjutnya memasuki materi yaitu tentang ibadah haji pada pertemuan kali hari ini. Untuk tentang haji, seperti yang kita lihat di papan tulis, sudah saya tulis bahwa pengertian dari haji adalah berkunjung ke bait atau ke Ka'bah yang ada di Mekah, yakni untuk melaksanakan ibadah tertentu pada waktu dan tempat yang sudah ditentukan. Jadi dengan adanya rukun haji atau pelaksanaan ibadah haji, yaitu merupakan rukun Islam yang kelima. Mulai dari rukun Islam yang pertama yaitu syahadat, kemudian yang kedua itu yang ketiga zakat, yang keempat, yang kelima haji di dalam kitab Safinah. Jadi kita memasuki rukun Islam yang kelima yaitu melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Adapun pelaksanaan ibadah haji itu dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah setiap tahun Hijriah. Jadi pada bulan Dzulhijjah mulai dari tanggal 9, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Jadi untuk pelaksanaannya itu mulai dari tanggal 10-nya. Jadi mulai tanggal 9 itu sudah persiapan. Mulai dari pelaksanaan niatnya itu untuk pelaksanaan ibadah haji. Adapun untuk ibadah haji itu cuma dilakukan setiap tahun, yaitu di bulan Dzulhijjah. Jadi apabila di bulan selain Dzulhijjah itu pelaksanaannya yaitu namanya umroh atau ibadah kecil. Jadi untuk perbedaan antara haji dan umroh itu pada waktu wukuf di padang Arafah. Jadi kalau misal ibadah haji itu melaksanakan ibadah wukuf di padang Arafah, sedangkan kalau umroh itu tidak ada. Jadi perbedaannya di situ. Adapun juga bulannya kalau seperti umroh itu bisa di bulan apa saja. Selain bulan Dzulhijjah itu bisa dilakukan ibadah umroh. Adapun untuk ibadah haji itu wajib dilakukan seumur hidup, itu cuma 1 kali. Bagaimana kalau misal 2 kali, 3 kali, 4 kali itu juga nggak apa-apa. Cuman itu hukumnya sunnah. Jadi kalau misal kalian melaksanakan ibadah haji, yang diwajibkan itu cuma sekali. Jadi misal kalian ibadah haji sekali udah dilaksanakan, terus kemudian mau ibadah haji yang kedua kali itu disunahkan. Mungkin kalau kalian punya niat membantu orang lain memberangkatkan haji orang lain yang belum ke Mekah atau belum melaksanakan ibadah haji itu juga nggak apa-apa. Jadi kalian kedua kalinya itu niatkan buat orang lain untuk dananya lah, dan untuk bagi orang yang sudah termasuk dalam syarat wajib haji. Jadi hukum haji itu wajib bagi yang mampu saja dari segi fisik, biaya, dan keamanan. Jadi misal fisiknya udah nggak mampu, berarti itu nggak wajib. Misal udah anak-anak atau kakak-kakak yang udah pakai tongkat atau pakai kursi roda, udah umur 100 tahun lebih atau 90-an udah nggak mampu jalan kaki, itu juga nggak wajib. Tapi bisa dibadalkan nanti. Misalnya yang membadalkan itu orang lain atau orang yang sedang di Mekah itu juga bisa seperti itu. Jadi diwakilkan oleh orang lain. Yang penting secara niat kita sudah melaksanakan. Kemudian untuk syarat wajib haji dan rukun haji itu beda. Jadi untuk syarat wajib haji itu ada Islam, kemudian balik atau dewasa, kemudian berakal sehat dan juga mampu. Jadi antara syarat wajib haji dan rukun haji itu berbeda. Jadi jangan berbalik. Jadi misal kalian ketika mau melaksanakan ibadah haji itu ada syaratnya. Yang pertama itu adalah Islam. Bagaimana kalau bukan orang Islam itu nggak boleh. Misal kalian punya tetangga atau punya teman
itu bukan Islam, misal agama yang lain itu mau berangkat haji itu enggak boleh, maka enggak sah. Dapat sana nanti niatnya bukan haji, malah mungkin jadi liburan. Kemudian yang kedua yaitu balik atau dewasa. Jadi kalau misal kayak laki-laki maupun perempuan itu sudah masuk dalam kategori umur yang sudah balik 15 tahun kan sempurnanya. Bagaimana kalau misal di bawah 15 tahun itu juga boleh, hukumnya boleh nggak wajib. Bagaimana kalau nanti ketika sudah besar wajib. Jadi kalau misal belum balik itu belum wajib. Misal umur 9 tahun atau 10 tahun itu belum balik. Kalian karena punya kemampuan dalam biaya, terutama dari segi orang tua memberangkatkan haji, yang ketika belum balik. Nah itu juga nggak apa-apa. Tapi ketika sudah balik, sudah 15 tahun ke atas, atau 16 tahun atau 17 tahun, itu sudah wajib. Kemudian yang ketiga yaitu berakal sehat. Jadi akalnya itu harus sehat. Jadi bukan orang gila. Kalau misal ada orang gila berangkat haji ke sana, otomatis ke sana mau ngapain coba? Dengan malah main-mainan di sana. Karena secara otak atau akal itu enggak sehat dan normal. Pikirannya ambil ke sana, lihat orang lain, bisa dibandung lah, bisa di bandung malah nantinya. Kemudian yang keempat yaitu mampu dari segi ekonomi juga dari fisiknya. Nah intinya ketika kalian belum mampu berarti itu nggak wajib. Karena ibadah haji ini sebagai penyempurna dari rukun Islam yang 5 itu. Yang penting tempat-tempatnya ini kalian sudah melaksanakan dari syahadat, sholat, terus zakat dan puasa. Bagaimana kalau haji itu berarti bagi yang mampu. Selanjutnya masuk yang tentang rukun haji. Nah untuk rukun haji ini ada yang namanya ihram, terus wukuf di padang Arafah. Nah, pelaksanaan ibadah haji itu ada wukuf. Kemudian ada tawaf ifadah, kemudian sa'i, kemudian tahallul, dan yang terakhir itu harus tertib. Jadi pelaksanaannya mulai dari ihram, yaitu nanti kalian memakai baju ihram itu cuma 2 kain, buat atasnya sama yang bawahnya itu tanpa dijahit yang kaki, cuma 2 kain. Kemudian yang kedua yaitu wukuf di padang Arafah. Itu nanti ketika wukuf di padang Arafah itu halamannya atau tanahnya itu sangat luas. Jadi seluruh yang ada di dunia ini ketika berada di sana itu karena halamannya atau hamparan itu sangat luas, itu bisa cukup karena halamannya sangat luas sekali. Adapun untuk wukuf di padang Arafah ini ada riwayat yang menjelaskan bahwa padang Arafah ini suatu saat nanti menjadi padang mahsyar. Berarti kan dari zaman Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad nanti sampai kiamat itu kumpul di padang mahsyar seperti itu. Sama halnya ketika wukuf di padang Arafah ini yang dilaksanakan setiap 1 tahun sekali. Kan orang-orang haji itu kumpulnya di sana semuanya sambil panasan. Ya di sana nggak boleh pakai peci ataupun topi. Jadi matahari langsung ke tubuh kita. Nah, kalau di situ seperti itu kalau di padang Arafah. Tapi di situ nanti kita tetap seperti berdoa lah, terus berpikir itu nggak apa-apa. Emang di situ tujuannya seperti itu ibadah. Kemudian setelah wukuf itu kita melaksanakan tawaf. Tahu artinya tawaf? Tawaf itu artinya berkeliling atau mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Patokannya itu mulai dari Hajar Aswad, di sana sudah ditentukan. Mulai dari situ muter Ka'bah sebanyak 7 kali, muter mengelilingi Ka'bah. Itu yang namanya tawaf. Bukan keliling kayak jogging atau kayak lari makan, bukan. Tapi memang mengelilingi Ka'bah sambil baca labbaik Allahumma labbaik itu.
semua orang melirik Ka'bah sambil baca talbiyah seperti itu. Kemudian setelah tawaf itu ada sa'i. Tahu sa'i kan? Nah, sa'i itu lari-lari kecil, yaitu dari bukit Sofa menuju bukit Marwah. Nah, itu lari-lari dari bukit Sofa ke Marwah sampai lagi ke Sofa ke Marwah lagi sebanyak 7 kali bolak-balik. Nah, ini berkaitan dengan riwayat atau kisah Siti Hajar ketika mencari air buat Nabi Ismail. Itu dari bukit Sofa ke Marwah. Itu sebanyak 7 kali. Kemudian tahalul, yaitu mencukur rambut. Jadi kalau ada habis sa'i, terus ada namanya dari nada kecil sebanyak 7 kali, habis itu tahalul, yaitu mencukur rambut. Makanya kalau kebanyakan orang yang habis haji itu pada gulul. Nah, itu karena di situ tahalul, karena merupakan rukun haji yang harus dilaksanakan. Kemudian yang terakhir yaitu tertib. Jadi urutan mulai dari ihram, wukuf, tawaf, sa'i dan tahalul itu harus urut. Tidak boleh dibalik-balik. Misal kalian sana sa'i dulu, itu nggak boleh. Terus baru wukuf, itu juga nggak boleh. Tapi harus urut, harus tertib. Jadi ya. Selanjutnya kita memasuki tentang pelaksanaan ibadah haji. Nanti kalian diskusikan untuk masing-masing kelompok. Nanti kelompoknya dibagi menjadi 4. Nanti saya bagi untuk kelompoknya mulai dari tentang pelaksanaan ibadah haji yang seperti yang sudah biasa dilakukan. Nanti yang pertama untuk kelompok 1 yaitu tentang urutan pelaksanaan haji dari ihram sampai wukuf. Terus kemudian untuk kelompok 2 yaitu pelaksanaan haji dari Musdalifah sampai pelontar jumroh. Kemudian yang kelompok 3 yaitu pelaksanaan hajinya dari tawaf ifadah sampai tahallul. Kemudian kelompok 4 yaitu pelaksanaan haji mulai dari melontar jumroh hingga tawaf wada. Nanti untuk kelompoknya saya bagi. Untuk kelompok 1 yaitu kelompok Mas Devan, itu silakan kelompok 1 di depan sampaikan ke teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang urutan pelaksanaan ibadah haji dari ihram sampai wukuf. Yang pertama yaitu niat haji atau ihram, yakni jamaah mandi memakai pakaian ihram, kemudian berniat di miqat. Mereka mulai membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata wal mulka la syarika laka labbaik. Adapun bacaan talbiyah itu menunjukkan kesiapan dan kepatuhan seorang hamba kepada Allah. Setelah itu jamaah haji melaksanakan wukuf di Arafah yang merupakan puncak ibadah haji. Di sini jamaah menuju Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian jamaah melaksanakan ibadah seperti berdoa, berzikir, membaca Al-Quran, memohon ampunan, melakukan muhasabah diri. Dengan melaksanakan kegiatan itu, akan sampai Arafah yang sangat menyentuh hati, karena jutaan jamaah berkumpul untuk memohon ampun kepada Allah. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Mudah-mudahan ilmu yang kami berikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yakni akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2, yaitu urutan pelaksanaan ibadah haji dari Musdalifah sampai melontar jumroh. Setelah melaksanakan wukuf di Padang Arafah, jamaah haji kemudian melakukan mabit di Musdalifah. Mabit artinya bermalam atau berhenti sejenak. Kemudian jamaah mengambil batu kerikil untuk mempersiapkan melontar jumroh. Mabit di Musdalifah adalah bentuk melatih kesabaran karena tempatnya yang sangat luas dan terbuka. Selanjutnya, jamaah melaksanakan melontar jumroh di Aqaba. Adapun jamaah melontar 7 batu berjumroh Aqaba pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ini melambangkan perjuangan Nabi Ibrahim saat menghadapi godaan syaitan. Pesan moral dari pelaksanaan ibadah haji tersebut adalah setiap manusia harus berjuang melawan bisikan buruk. Demikian hasil diskusi kelompok kami, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kelompok 3 silakan maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang tugas melaksanakan ibadah sampai tahun. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Safia. Saya setelah jamaah haji melaksanakan melempar jumroh, lalu jamaah melanjutkan tawaf ifadhah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali sebagai bagian inti dari haji. Kemudian dilanjutkan sa'i atau lari-lari kecil dari Bukit Safa dan Bukit Marwah dengan berjalan sebanyak 7 kali untuk meneladani keseluruhan istri Nabi Ibrahim, yaitu Siti Hajar. Selanjutnya, jemaah mencoba rambutnya atau yang disebut dengan tahalul, dan setelah ini seluruh larangan ihram sudah disebutkan. Saya disebut dari kelompok kami masalah tidak melanjutkan yang kurang berkenan nanti pada semua. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat kelompok 3. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan serta menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang urutan melaksanakan haji akhir, yaitu melontar 3 jumroh dan adapun setelah jamaah haji melaksanakan mabit, jamaah haji melanjutkan mabit di Mina dan melontar 3 jumroh pada tanggal 11 sampai 13 Dzulhijjah. Adapun jamaah melaksanakan mabit atau bermalam di Mina dan melontar jumroh Ula, Usra, dan Aqaba masing-masing 7 kali. Ini sebagai bentuk untuk mengajarkan konsistensi dalam meninggalkan bisikan buruk. Kemudian jamaah melakukan salam marwah atau salam berusaha, yang ini telah terakhir sebelum meninggalkan jumroh serta jumroh untuk menghormati kepada jamaah. Sekian sesi dari kami, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kelompok 4. Baik, untuk presentasi masing-masing kelompok sudah disampaikan hasilnya. Adapun untuk selanjutnya yaitu tentang
nilai-nilai akhlak dalam perjalanan atau ibadah haji yang dilakukan, yakni dengan pelaksanaan ibadah haji itu bisa menghasilkan nilai-nilai sebagai berikut seperti akhlak. Jadi untuk hal yang pertama itu tentang sabar. Jadi ketika pelaksanaan ibadah haji itu adalah sebagai bentuk menghadapi keramaian antrian dengan cuaca yang sangat panas di padang pasir di kota Mekah maupun di kota Arab, di negara Arabnya. Karena di sana sangat panas. Kemudian seperti tertib dan disiplin. Jadi kenapa rukunnya ini harus tertib? Itu adalah sebagai bentuk untuk melatih diri kita untuk bisa disiplin atau bisa tepat waktu. Kemudian terjadinya persaudaraan atau persatuan umat Islam. Jadi di sana ketika semuanya berangkat haji, pelaksanaan ibadah haji, akhirnya terjadinya persaudaraan dari negara mana saja, dari Eropa, dari Afrika, dari Asia, termasuk dari negara kita yaitu Indonesia. Kemudian dengan adanya pelaksanaan ibadah haji ini kita bisa rendah hati, jadi tidak sombong, tidak takabur. Jadi punya seperti kita dengan orang lain itu ternyata sama saja. Karena yang ketika dilaksanakan ibadah haji di sana yang dinilai adalah ketakwaannya. Jadi bukan orang miskin lah, bukan orang kaya, bukan penguasa, bukan presiden, bukan gubernur. Intinya antara rakyat maupun dengan penguasa atau pejabat itu di sana sama saja. Pakaiannya juga sama saja. Kemudian yang kelima yaitu tanggung jawab. Jadi di sana kita bisa menjaga diri. Ketika di sana kan kita itu juga terlalu fokus pada orang lain, ke tetangga yang itu telah atau saudara kita yang itu telah. Mestinya kita fokus diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir yaitu adalah tentang kesimpulan. Jadi dengan adanya pelaksanaan ibadah haji itu adalah ibadah yang sangat agung dan penuh makna. Jadi setiap proses atau perjalanannya itu dijalankan itu punya makna yang sangat agung. Karena dalam perjalanan ini itu proses pengujian jiwa, kemudian untuk melatih kesabaran, ketundukan, perjuangan, kesederhanaan serta persatuan umat manusia. Di situ terjadi ketika ibadah hajinya. Adapun untuk haji ini membentuk manusia untuk bisa lebih taat, rendah hati, sabar, disiplin serta bertanggung jawab. Sehingga semua proses haji ini mengajarkan bahwa hidup itu harus selalu berpusat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika orang yang melaksanakan ibadah di sana itu tidak fokus pada dunia, dengan harta lah, dengan saudara, dengan kakaknya lah, ataupun saudaranya yang di sana itu tidak terlalu fokus, karena kita fokus dengan diri kita sendiri, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu adalah sebuah pembelajaran ketika kita melaksanakan ibadah haji. Karena itu sangat prihatin di sana, sangat sulit, di sana perlu perjuangan. Jadi ketika orang yang berangkat haji ke sana itu sampai berapa hari, ketika pulang ada yang langsung ke Allah Subhanahu Wa Taala pulangnya, ada yang pulang ke rumah dengan sehat, ada yang sakit. Nah, kenapa ada yang pulang dijemput sama Allah langsung, dan ada yang pulang dijemput sama malaikat Israfil, ada yang pulang ke rumah. Makanya ketika di sana itu kita ikhlasin, misal orang tua kita lah, saudara kita berangkat haji itu kita ikhlasin, berdoa supaya bisa selamat. Karena di sana itu benar-benar sangat terasa banget. Alhamdulillah untuk pertemuan pada hari ini kita akhiri tentang ibadah haji. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan dan teman-teman sudah sampaikan juga di diskusinya menjadi ilmu yang bermanfaat. Silakan untuk doa terlebih dahulu sebelum pulang. Siapa Mas Arif?
nasta'in